Ken dan Mo, dua jiwa, satu tubuh, satu cinta, tak pernah berakhir. Sepasang suami istri, keduanya pengrajin miskin dari Liverlands. Gan Jieng dan istrinya, Mo Ye, telah menjadi kekasih masa kecil dan selalu bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Gan Jieng tidak memiliki bakat luar biasa dan hanya tertarik menempa pedang. Tetapi Mo Ye mendukungnya tanpa syarat, hanya mengetahui cara menempa pedang. Gan Jieng merasa bersalah. Dia berharap untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dan memberi istrinya kehidupan yang lebih baik. Jadi dia mengunjungi pandai besi di seluruh negeri, menghancurkan karya agung mereka yang tak terhitung jumlahnya, dan segera namanya menyebar ke seluruh kota Misty Marshes atau kota rawa berkabut. Tentu saja, pandai besi pedang yang telah dirusaknya membencinya. Hanya ada satu pandai besi pedang ahli di dunia. Orang-orang mengatakan pedang yang ditempanya tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki jiwa di dalamnya. Master penempa pedang, Gan Jieng telah menyerang banyak murid master ini. Dan setelah mereka mengeluh dan mengadu kepada masternya, master itu memutuskan untuk mengundang Gan Jieng untuk berkunjung. Dia bukan sembarang master, dia benar-benar master pandai besi pedang paling luar biasa yang masih hidup. Tetapi ketika Gan Jieng tiba, master itu tidak muncul. Sebaliknya, master itu menjebak Gan Jieng dan memerintahkan murid-muridnya untuk menyambut Gan Jieng dengan pedang, sehingga pedang sang master beradu dengan pedang Gan Jieng. Para murid master pedang besi pun bersorak. Mereka menertawakan Gan Jieng, membalasnya dengan penghinaan dua kali lipat dari yang pernah Gan Jieng berikan. Gan Jieng lari lagi dengan kegagalan yang membara di hatinya. Ia kembali ke rumah dan mulai kembali kehidupan menempa yang membosankan. Tungkunya tidak pernah berhenti menyala dan setiap pedang lebih tajam dari sebelumnya. Tetapi semuanya masih berupa besi yang tidak menyala. Perbedaan antara pedang aman dan pedang hidup sama besarnya dengan perbedaan antara langit dan bumi. Gan Jieng menjadi terobsesi sama sekali melupakan tujuan awalnya. Jadi ia tidak menyadari fakta bahwa istrinya semakin lemah dan rapuh. Pada suatu hari pria yang menyebut dirinya Eclipse memanggil Gan Jieng dan menunjukkan kepadanya sebuah pedang. Gan Jieng segera mengenalinya sebagai karya sang ahli pedang. Eclipse memberitahu Gan Jieng bahwa ini sebenarnya adalah pedang hidup dengan jiwa yang tinggal di dalamnya. Jiwa itu menjaga keajaiban kuno yang dikenal sebagai Tree of Reincarnation atau pohon reinkarnasi. Dan siapapun yang mendekatinya akan tercabik-cabik. Eclipse ini mengungkapkan seni rahasia membuat pedang hidup kepada Gan Jieng, sehingga ia dapat menempa pedang yang lebih tajam yang akan mengalahkan orang yang memiliki kuadran dan melepaskan Tree of Reincarnation. Lalu aku mendapatkan keajaiban ini, dan kau akan mendapatkan keinginan hatimu. Menjadi pandai besi pedang terhebat di dunia, kata Eclipse, merintih menjalani sekejap di Gan Jieng. Tetapi dia tidak percaya apa yang dilakukannya selanjutnya. Jika kau benar-benar memiliki kau harus memberinya kehidupan, kata Eclipse. Eclipse memberinya besi indah yang diawetkan sejak zaman kuno. Tungku itu menyala selama 3 hari 3 malam, tetapi besi itu tidak meleleh. Mata Gan Jieng merah padam saat ia bergulat dengan pikiran di kepalanya. Untuk membuat pedang tetap hidup, Anda harus memberinya kehidupan. Ia begitu fokus sehingga ia tidak menyadari istrinya diam-diam menikah. Istrinya telah menerima surat anonim yang memberitahunya cara memenuhi keinginan Gan Jieng. Penyakitnya membuatnya hanya punya sedikit waktu tersisa untuk hidup. Jadi ia memutuskan untuk memberikan jiwanya kepada orang yang paling dia cintai. Mo Ye tersenyum terakhir kepada Gan Jieng lalu melompat ke dalam tubuh. Besi indah itu menyatu dengan jiwa Mo Ye. Dan setelah semalaman menempa, karya terbesar Gan Jieng lahir. Ia memegang pedang itu di dadanya dan meneriakkan nama istrinya. Istri dan pedang kesayangannya kini menjadi satu. Pedang suci Gan Jieng memotong pedang sang master dan kekuatan mantra reinkarnasi dilepaskan. Setelah menyerahkan begitu banyak, ia akhirnya bisa melampaui semua pandai besi pedang lainnya di dunia tanpa membuang waktu. Ia melemparkan dirinya ke dalam kekuatan yang membakar itu. Kekuatan itu menempa dagingnya seperti penuh, membuatnya keras dan tajam seperti baja. Dia telah memenuhi impian utamanya dan melemparkan dirinya menjadi pedang. Dia telah menyerahkan segalanya, memberikan dirinya. Tetapi ahli pedang itu telah lama meninggal. Keyakinan Gan Jieng runtuh di sekelilingnya, bermutasi menjadi kegilaan dan keputusasaan. Pedang Mo Ye yang dia pegang erat di dadanya berubah menjadi sosok istrinya yang menghiburnya dengan lembut. Hanya dia yang pernah mengerti dan peduli padanya. 2 jiwa, 1 tubuh, 1 cinta, tak pernah berakhir. Dua jiwa, satu tubuh.
pemberontakan. Kerahkan semua. Pedang terbaik. Adalah pedang milikku.